Bulan 1000 bulan adalah dambaan setiap insan yang bertakwa, dan kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita jalankan beserta rangkaian ibadah yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga kita bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah membalas apa yang telah diberikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pelaporan penerimaan zakat fitrah dengan total jiwa 1.602 orang, dengan total beras 5.607 liter. Selanjutnya, pelaporan penerimaan zakat mal, fidyah dan fidyah, sedekah dan infak. Zakat mal Ramadan 1447 Hijriah. Yang pertama, Ibu Supartini, alamat Jalan Kemayoran Barat, sebesar 100.000 rupiah. Selanjutnya, wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا
الصلاة سنة لعيد الفطر جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Jadi luruskan, rapatkan. Salli sunnatan ajal fitri imaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna salati la syarika lahu. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. Allahu Akbar.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبسوطة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم حسبنا حسابا يسير الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كما صليت على وبارك عليه في العالمين اللهم اغفر لنا وما علينا لا إله إلا
Ya muqallibal qulub. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahzin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qaribna wa an syarri ab'adna wa qdi hawaijana fid din wa dunya al-akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yadi diyafatan li'ibadihi as-salihin. وجعل في قلوب المسلمين بهجة وسرورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita berbagai nikmat. Baik itu nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah. Sehingga pada saat hari ini, di hari Id, kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini guna kita melaksanakan satu kesunahan setelah kita melaksanakan ibadah puasa, yakni salat Idul Fitri. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang sudah kita tunaikan, Qiyamul Lail yang kita laksanakan, Quran yang kita baca, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja di masjid ini kita bersama-sama bertakbir, sehingga langit di sekitar kita gemuruh dengan suara takbir. Lalu serentak baru saja kita bersama-sama sujud meratakkan dahi kita di atas tanah. Seraya kita mengucapkan pengakuan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini disebut Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada kesucian. 1 bulan lamanya kita berpuasa, kita berusaha membersihkan diri kita. Berusaha membersihkan hati kita dari berbagai macam niat kotor, dari berbagai macam penyakit hati. Lalu kita bersihkan kehormatan kita dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa besar. Yang lalu pada akhirnya kita berusaha membersihkan harta kita dengan jalan mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Memang tidak diragukan bahwasanya puasa Ramadan yang kita lakukan merupakan satu misi yang hendak dicapai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala mensucikan umatnya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul yang ummi kepada bangsa Arab jahiliyah. Lalu Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka. Diajarkan Al-Quran, diajarkan Alkitab, Al-Hikmah. Sekalipun orang Arab jahiliyah saat itu berada dalam kesesatan yang nyata. Mensucikan mereka. Paling tidak ada beberapa target pensucian yang hendak dicapai oleh Rasul. Ya, hanya bahas 2 saja. Yang pertama, tazkiyatun nafsi, pensucian diri. Bangsa Arab jahiliyah adalah bangsa yang kotor, kepercayaan kepada Allah dicemari dengan pemujaan terhadap berhala, Lata, Uzza, Manata, Hubbal, dan sebagainya. Ekonomi masyarakatnya dinistai dengan penindasan yang kuat terhadap yang lemah, kesewenang-wenangan yang kaya terhadap yang miskin.
Kebudayaan mereka dinistai dengan kerendahan akhlak, penghinaan terhadap wanita, perbudakan hawa nafsu. Peradilan mereka, peradilan rimba. Yang kuat, kaya selalu saja menang. Yang miskin, lemah selalu saja disalahkan. Dalam kondisi seperti itu diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul yang mulia meniupkan angin kesucian. Dia ajak kaumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ajak kaumnya hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan itu Latta, tinggalkan itu Uzza, tinggalkan itu berhala sebagai sembahan. Sembah Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun kurang lebih berubah bangsa Arab. Dengan kesabaran dan kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal dakwahnya banyak yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan tauhidnya. Kita kenal Bilal bin Rabah, seorang laki-laki hitam, budak. Hatinya disinari dengan cahaya keimanan. Dia enggak takut menyatakan keimanannya kepada Allah. Dia syahadat di hadapan Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Bilal ditangkap, disiksa, dipaksa. Bahkan dadanya ditindih dengan batu supaya dia tersiksa dan kembali menyembah Lata, Uzza, Manata, Hubban. Tapi yang keluar dari mulutnya, lihat cahaya kekuatan iman yang sudah bersemayam di dirinya. Bilal bin Rabah, walaupun tersiksa, dadanya dihimpit batu, yang keluar dari mulutnya, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Sampai datang pertolongan Allah, beliau dibebaskan. Sumayyah, wanita tua renta, bersama suaminya Yasir dan anaknya Ammar. Yasir suaminya, Ammar anaknya, terlebih dahulu dipentang kedua tangannya dengan kuda, putus mati karena beriman kepada Allah. Tinggal Sumayyah sendirian. Sumayyah yang hatinya telah disinari dengan cahaya keimanan ditangkap oleh Abu Jahal CS, disiksa, kedua tangan dan kakinya dipentang di padang pasir yang membakar. Padahal Sumayyah ini wanita yang tua, rentah. Saat demikian datang utusan Rasulullah, sahabat diutus sama Rasul. Kirim salam dari Rasulullah. Deketin Sumayyah. Wahai Sumayyah, Rasulullah kirim salam. Karena tahu kau tersiksa dan Islam masih lemah saat itu. Kata Rasul, silahkan ikutin tuh kemauan Abu Jahal. Ikutin agama mereka. Sembahlah dengan mulutmu, ikuti dengan lisanmu bahwa kau percaya kepada berhala mereka, asalkan hatimu tetap beriman kepada Allah. Enggak apa-apa, kata Rasulullah. Dispensasi buat Sumayyah. Di luar dugaan Sumayyah yang diizinkan sama Rasulullah untuk mengucapkan kalimat kafir, tapi lisannya, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Asal hatinya tetap beriman kepada Allah. Apa jawaban wanita tersebut? Ablighu anni Rasulullah sallam, inna Sumayyata allati taharallahu qalbaha la tastati'u an talusa lisanaha bi kalimatil kufri. Sampaikan salamku kepada Rasulullah, Sumayyah yang hatinya telah disinari dengan cahaya iman, bukannya tidak menghargai dispensasi Allah, bukannya tidak menghargai keringanan Rasulullah, tapi Sumayyah demi Allah tidak akan rela mengotori lisannya, lidahnya dengan kalimat kufur. Marah Abu Jahal. Dia tusuk rahim Sumayyah dengan tombak. Matat alal faur wa kanat awwalu syahidatin fil Islam. Ditusuk rahimnya dengan tombak oleh Abu Jahal. Mati Sumayyah karena kehabisan darah.
Jadilah dia wanita yang paling pertama syahidah di dalam Islam. Banyak contoh lagi. Ini salah satu atau beberapa contoh. Tazkiyatun nafsi, pensucian diri, pensucian akidah, berhasil dijalankan, dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Buraidah di dalam hadis Muslim dan Abu Daud menceritakan peristiwa lain. Datang seorang wanita Gadimiyah berkata, "Ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni." Wahai Rasulullah, aku telah zina, tolong sucikan aku wahai Rasul. Aku enggak sanggup memikul dosa zina. Orang kalau zina ghairu muhzan itu cuma dicambuk 100 kali. Tapi kalau zinahnya muhsan, salah satu udah pernah punya suami atau istri, ini hukumannya dirajam, ditimpuk sampai mati. Dan kebetulan wanita itu sudah pernah bersuami. Hukumannya rajam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pulang sampai kau hamil. Udah mulai gendut hamil, ini wanita datang lagi, "Ya Rasulullah, ini saya sudah mulai hamil." Menunjukkan betapa betul apa yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Aku zina, wahai Rasul, tolong sucikan aku. Aku ingin taubat, wahai Rasul. Kata Rasul, pulang sampai kau lahirkan anak. Itu wanita kembali lagi dalam penantian taubatnya di hadapan Allah untuk bisa dibimbing dan diterima oleh Rasul. Setelah melahirkan anak masih merah, itu dibawa kepada Rasul. "Ya Rasulullah, ini saya sudah melahirkan, tolong jangan tunda lagi, saya pengen tobat. Tolong hukum aku, wahai Rasulullah. Rajam aku enggak sanggup memikul dosa besar di hadapan Allah." Rasulullah mulai netesin air mata melihat kesungguhan wanita ini untuk bertobat kepada Allah. Tapi Rasul mengatakan, "Pulang, tunggu sampai kau sapi anak kamu." 2 tahun dalam penantian. Nggak lama 2 tahun datang lagi, "Hadza ya Rasul, gad patamtuhu wa gad agalat ta'am." Ini Rasulullah, anak sudah saya sapi, dia sudah bisa makan sendirian. Tolong wahai Rasul, terima tobat saya, bantu saya tobat, hukum saya supaya saya bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nangis Rasulullah. Disuruh salah seorang sahabat ambil anak itu rawat. Lalu ditetapkan hukum rajam, disambit sampai muncrat darahnya. Kebetulan darahnya kena Khalid bin Walid. Khalid bin Walid cepat kesal karena terpuncrat darah. Dia sempat maki. Rasulullah nengok kepada Khalid. "Mahlan ya Khalid. Wa wallazi nafsi biyadi laqad taba taubatan law tabaha sahibu buksin laghufiralha." Demi Allah, wahai Khalid, jangan begitu. Kau terkena puncratan darah yang mulia, darah yang suci dari seorang wanita yang tobat dengan tobat nasuha. Sehingga kalau ada pendosa besar, siapapun pendosa besar, dia tobat, numpang atau menggunakan tobat wanita tersebut, niscaya diampuni oleh Allah. Tazkiyatul farji. 2 ini. Periksa diri kita. Berapa banyak lisan kita ini kita kotori dengan kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah. Walaupun enggak kalimat kekafiran, tapi kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah. Dari mulut kita terkadang keluar kalimat-kalimat fitnah, ghibah, mencela orang, menyakiti hati orang, bahkan naudzubillah min dzalik, terkadang orang tua kita sendiri kita sakiti dengan ucapan kita. Sadar atau tidak sadar, kita telah terjerumus ke dalam lembah api neraka.
Bagaimana anak-anak kita ketika orang tuanya panggil, terkadang dia nyautnya dengan sautan yang tidak menyenangkan hati orang tua. Padahal orang tua ini pintu keselamatan kita. Dunia akhirat, ketika kita mampu menyenangkan hati orang tua, dalam arti kata berbakti kepada orang tua, maka akan terbuka pintu surga. Berkah. Kehidupannya akan sukses dunia dan akhirat. Makanya bakti kepada kedua orang tua menempati posisi yang teratas. Kalau dalam ayat dinyatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, sembah Allah, jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu, kepada orang tua hendaklah berlaku baik. Tapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan birrul walidain afdalu minas salah wa minas syiyam wa minal haji wa minal jihad fi sabilillah. Bakti kepada orang tua, nyenengin hati orang tua lebih afdal, lebih baik daripada sholat. Sholat dari pagi ketemu pagi, nyakitin hati orang tua, tuh sholat gak ada artinya. Di dalam kitab Sulwatul Arifin, Allah berwahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, man barrani wa aqa walidayhi katabtuhu aqan wa man aqani wa barra walidayhi katabtuhu baran. Hai Musa, kata Allah, andai kata ada orang bakti kepada aku malam sholat gak berhenti, zikir, baca Quran, tapi dia durhaka sama orang tuanya, sama ibu bapak, aku catat dia pendurhaka. Andai kata ada seorang yang dia nyakitin aku, durhaka kepada aku, bermaksiat kepada aku, kata Allah, tapi dia bakti kepada orang tua, aku catat dia anak yang bakti. Man asbaha, kata Rasul, man asbaha mardiyan liwalidayhi asbaha mabtuhan babani minal jannah wa man asbaha sakhitan liwalidayhi asbaha babani mabtuhani minan nar. Siapa orang yang pagi hari bikin redha kedua orang tuanya, maka pagi hari itu dua pintu surga terbuka untuk dirinya. Tapi sebaliknya, kata Rasul, yang pagi hari nyakitin hati orang tua, maka dia membuka pintu neraka dua-duanya. Na'udzubillah min. Kayak ulama-ulama kita itu, para pendai, para pendakwah, khatib dan lain sebagainya, kalau habis Idul Fitri, sarannya, ajarannya, anjurannya, karena ini momen kita saling minta maaf dan memaafkan. Tapi ketika kita mau minta maaf, orang tua dulu. Boleh di masjid kita saling jabat tangan, saling mohon ridha, saling memaafkan. Ada orang berbuat salah, minta maaf, kesalahannya apapun kita maafin. Karena ketika kita memiliki hati pemaaf, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan kemuliaan buat kita. Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, kata Rasul. Allah tidak menambahkan kepada hambanya yang selalu memaafkan kecuali tambah mulia. Kita maafin, tapi jangan lupa juga kita minta maaf. Pulang dari sini jangan kemana-mana. Hampiri orang tuamu kalau masih ada. Ibumu yang masih hidup, bapakmu yang masih hidup, minta redanya. Ibu, bapak, tolong maafkan dosa saya. Tolong maafkan kehilapan saya. Sambil tundukin kepala kita. Angkat tangan bapak kita atau ibu kita. Pegang, supaya pegang kepala kita sambil ibu dan bapak kita. Lalu berkata, aku ridho kepadamu nak. Aman kita.
Tapi kalau belum dapat ini, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nggak ada keselamatan melainkan keselamatan yang dihasilkan dari bakti kepada kedua orang tua setelah kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahmu, ayah. Walaupun yang melahirkan ibu, ayah ini ayah kita, orang tua kita yang punya jasa juga buat kita. Ada orang yang merasa ibu yang lahirin, ibu yang sayang, bapak mas jarang perhatiin saya, lalu durhaka sama bapaknya, nggak peduli, bahkan ucapannya terkadang kasar sama bapak. Oh, nauzubillah. Di zaman Rasul ada seorang bapak yang diadukan sama anaknya, tapi perihalnya gara-gara si bapak sering nyuri atau ngambil uang anak. Ngaduin anak. Tapi itu bapak dipanggil sama Rasulullah, bapaknya berasa, ini pasti anak saya ngadu. Betul saja. Rasulullah tanya, wahai bapak, betul kamu suka ngambil uang anak kamu? Nangis. Gak sangka nih anak ngaduin bapak. Yang sekarang banyak terjadi, anak ngaduin mak. Anak laporin orang tua supaya dihukum. Alhamdulillah min dzalik. Kata itu bapak, wahai Rasul, betul saya ambil uang anak laki-laki saya, tapi demi Allah bukan untuk saya, buat bibinya, buat saudaranya, buat kakaknya. Kalau memang dia tidak redha, wahai Rasulullah, keringat yang semenjak mengalir karena berjuang untuk kehidupan, untuk merawat dan kehidupannya, saya pun gak redha, wahai Rasul. Dijambak itu kepala, sang anak ditekan di bawah kaki kedua orang tua oleh Rasul, sampai Rasul berkata, anta wa maluka li abik, kamu beserta hartamu milik orang tuamu. Apalagi ibu. Kalau bapak aja sedemikian besar kedudukannya di hadapan anaknya, apalagi ibu. Ibu itu lebih. Tapi jangan jadikan bapak karena cenderung kepada ibu lalu durhaka. Keduanya. Makanya bahasanya itu liwalideh. Mudah-mudahan setelah kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebulan keimanan kita bangkit. Sebulan semangat ibadah kita dipompa dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berhasil melewatinya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjaganya dan menjadi insan-insan yang terbaik, yang saling memaafkan, terutama kepada kedua orang tua kita. Mohon redha dan minta ampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على هذا النبي الرحمة وشفيع الأمة سيدنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الآل والصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطيكم من الأعيدين والفائدين كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم تقبلوا يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Wa
Amin.